Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 Manajemen Konstruksi kelas 7 ingin mempresentasikan materi tentang konsep nilai hasil atau Earned Value Management. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang, di mana dari saya sendiri, Igusti Ngurah Agung Kusuma Putra dengan NIM akhiran 085, dan Putu Agus Endro Parmana dengan NIM akhiran 054, dan yang terakhir Igusti Agung Rangga Bagaskara dengan NIM akhiran 070. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian metode Earned Value. Metode nilai hasil atau Earned Value adalah suatu metode pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek secara terpadu. Metode ini memberikan informasi status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan memberikan informasi prediksi biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan. Selanjutnya, metode analisis varian. Metode analisis varian adalah metode untuk mengendalikan biaya dan jadwal suatu kegiatan proyek konstruksi. Dalam metode ini, identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah biaya sesungguhnya dikeluarkan terhadap anggaran. Analisis varian dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang status terakhir kemajuan proyek pada saat pelaporan dengan menghitung jumlah unit pekerjaan yang telah diselesaikan, kemudian dibandingkan dengan perencanaan atau melihat catatan penggunaan sumber daya. Metode ini akan memperlihatkan perbedaan antara biaya pelaksanaan terhadap anggaran dan waktu pelaksanaan terhadap jadwal. Selanjutnya, varian dengan grafik kurva S. Cara lain untuk memperagakan adanya varian dengan menggunakan grafik S akan menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Bila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun berdasarkan perencanaan dasar, maka akan segera terlihat jika terjadi penyimpangan. Penggunaan grafik kurva S dijumpai dalam hal berikut. Yang pertama, pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan. Yang kedua, penggunaan seperti di atas, tetapi untuk satuan unit pekerjaan atau elemen-elemennya. Yang ketiga, pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis persentase, penyelesaian pekerjaan, misalnya jam orang untuk menyiapkan rancangan, produksi gambar, menyusun kemajuan pembelian, dan terhadap waktu. Dan yang keempat, pada kegiatan produksi, yaitu untuk menganalisis pemakaian tenaga kerja atau jam orang dan untuk menganalisis persentase, penyelesaian serta pekerjaan-pekerjaan lain yang diukur atau dinyatakan dalam unit versus waktu. Grafik kurva S sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai laporan bulanan dan laporan kepada pimpinan proyek. Karena grafik ini dapat dengan jelas menunjukkan kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah dipahami. Next. Nah, selanjutnya itu konsep nilai hasil atau Earned Value. Konsep nilai hasil atau konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan, berarti konsep ini mengatur besarnya unit pekerjaan yang diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. Dengan perhitungan ini, dapat diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan, yang dapat ditulis dengan rumus nilai hasil sama dengan penyelesaian dikali anggaran. Selanjutnya, konsep nilai hasil dapat diketahui kinerja kegiatan yang sedang dilakukan, serta dapat meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kegiatan proyek. Dengan memakai asumsi bahwa kecenderungan yang ada dan terungkap pada saat pelaporan akan terus berlangsung, maka metode perakiraan atau proyeksi masa depan proyek seperti di bawah ini. Yang pertama, dapatkah proyek diselesaikan dengan kondisi yang ada? Yang kedua, berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek? Dan yang ketiga, berapa besar keterlambatan atau kemajuan pada akhir proyek? Selanjutnya, grafik konsep nilai hasil. Jadi, di gambar tersebut dijelaskan, pada gambar tersebut, manajemen biaya tradisional hanya menyajikan dua dimensi saja.
yaitu hubungan yang sederhana antara biaya aktual dengan biaya rencana. Dengan manajemen biaya tradisional, status kinerja tidak dapat diketahui. Pada gambar tersebut, dapat diketahui bahwa biaya aktual memang lebih rendah. Namun kenyataan bahwa biaya aktual yang lebih rendah dari rencana ini tidak dapat menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilakukan telah disesuai dengan target rencana. Bisa dilihat seperti berikut. Gambar pertama itu yang A manajemen biaya tradisional dan yang B konsep earn value. Itu adalah gambar perbandingan manajemen biaya tradisional dengan konsep earn value. Selanjutnya, ada 3 elemen dasar yang menjadi acuan dalam menganalisa kinerja dari proyek berdasarkan konsep earn value. Ketiga elemen tersebut adalah sebagai berikut. Budget Cost from Work Schedule atau BCWS merupakan anggaran biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu. BCW dihitung dari akumulasi anggaran biaya yang direncanakan untuk pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Baik, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Putra Guesang Purwana dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai konsep nilai hasil atau earned value. Pertama adalah actual cost for work perform atau ACWP adalah representasi dari keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode tertentu. ACWP dapat berupa kumulatif hingga periode perhitungan kerja atau jumlah biaya pengeluaran dalam periode waktu tertentu. Lalu yang kedua adalah indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan, konsep dasar nilai hasil dapat digunakan untuk menganalisis kerja atau membuat perkiraan pencapaian sasaran. Indikator yang digunakan adalah biaya aktual atau actual cost, dan yang kedua adalah nilai hasil, yang ketiga adalah jadwal anggaran. Lalu indikator-indikator yang digunakan. Masuk kembali yang pertama, yaitu biaya aktual atau AC adalah jumlah biaya yang biaya aktual pekerjaan yang telah dilaksanakan pada kurun pelaporan tertentu. Biaya ini diperoleh dari data-data akuntansi atau keuangan proyek dan tanggal pelaporan. Itu catatan segala pengeluaran biaya hasil aktual dari paket kerja atau kode akuntansi, termasuk perhitungan overhead dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah nilai hasil atau on value. Nilai hasil adalah pekerjaan yang telah selesai, terdapat anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Bila angka hasil dibandingkan dengan EV akan terlihat yang terlaksana terhadap biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk masa tertentu. Lalu jadwal anggaran merupakan atau plan value merupakan anggaran untuk suatu paket pekerjaan yang disusun dan dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Di sini terjadi perpaduan antara biaya, jadwal, dan lingkup kerja, di mana pada setiap elemen pekerjaan diberikan alokasi biaya jadwal yang dapat jadi tolak ukur pelaporan pelaksanaan pekerjaan. Lalu selanjutnya adalah indikator-indikator yang digunakan. Poin keempat adalah varian biaya dan jadwal terpadu. Sebelumnya telah disebutkan mengenai analisis kemajuan proyek atau analisis varian sederhana dianggap kurang mencukupi karena metode ini tidak mengintegritaskan aspek biaya dan jadwal. Untuk mengatasi hal tersebut, indikator PV, EV, dan AC digunakan untuk menentukan varian biaya dan varian jadwal secara terpadu, di mana ada cost varian CV ataupun schedule varian SV. Diinformasikan sebagai berikut, di mana ada varian rumus dari CV adalah EV dikurangi AC, atau bisa juga BCWP dikurangi ACWP, dan lain-lain. Lalu pengelolaan proyek seringkali ingin mengetahui penggunaan sumber daya yang dapat dinyatakan sebagai indeks produktivitas atau indeks kinerja. Indeks kerja ini terdiri dari indeks kerja biaya atau CPI dan indeks kerja jadwal atau Schedule Perform Index SPI. Juga terdapat CPI atau indeks kerja biaya, SPI atau indeks kerja jadwal, berikut rumusnya. Lalu dengan kriteria indeks kerja, performance index. Lalu masuk ke indeks kerja. Jika indeks kerja kurang dari 1, berarti pengeluaran lebih besar
daripada anggaran atau waktu pelaksanaan yang lebih lama dari jadwal yang direncanakan. Jika indeks kerja itu lebih besar dari 1, maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dari perencanaan. Dalam arti pengeluaran lebih kecil dari anggaran. Lalu, indeks kinerja makin besar perbedaannya dari angka 1, maka semakin besar penyimpangan dari perencanaan dasar atau anggaran. Lalu penilaian kinerja proyek atau konsep earn value. Penggunaan konsep earn value dalam penilaian kinerja proyek dijelaskan melalui gambar 2 yang akan kita lihat slide ini. Berikut adalah grafik dari earn value, kurva S dari earn value, di mana terdapat biaya, waktu, serta kita juga dapat melihat EAC, FAC, dan BAC, serta ada legenda mengenai keterangan ACWP, BCWP, dan BCWS, serta juga terlihat perbedaan antara SV antara BCWP dan BCWS, dan CV antara BCWS dan ACWP. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya penilaian kinerja proyek dengan konsep earn value. Yang pertama, cost variance, yaitu merupakan selisih antara nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan paket-paket pekerjaan dengan biaya aktual yang terjadi selama pelaksanaan proyek, yaitu rumusnya CV sama dengan BCWP dikurang ACWP. Yang kedua ada schedule variance, yaitu digunakan untuk menghitung penyimpangan antara BCWS dengan BCWP. Bisa dilihat rumusnya, yaitu BCWP dikurang BCWS. Selanjutnya itu cost performance index, yaitu faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan dapat diperlihatkan dengan membandingkan nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan atau BCWP dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama atau ACWP. Sini rumusnya CPI sama dengan BCWP dibagi ACWP. Selanjutnya ada schedule performance index, yaitu faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan dapat diperlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan atau BCWP dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan berdasarkan rencana pekerjaan atau BCWS. Rumusnya yaitu SPI sama dengan BCWP dibagi BCWS. Kriteria earn value manajemen sistem. Menurut Fleming dan Koppelman, tahun 1994 menjelaskan 5 kriteria bagi terselenggaranya pengelolaan proyek yang berdasarkan pada konsep earn value sebagai berikut. Yang pertama ada komitmen manajemen, yang kedua ada menetapkan lingkup proyek dengan work breakdown struktur, yang ketiga ada menciptakan manajemen control cells, yang keempat ada menetapkan tanggung jawab fungsional untuk setiap bagian manajemen proyek, yang terakhir ada membuat earn value baseline. Di sini bisa dilihat ada earn value management system dan sistem akuntansi, yaitu biaya proyek. Seperti telah diuraikan sebelumnya, konsep EFM mencakup aspek keuangan di tingkat proyek, baik yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan atau dibelanjakan maupun berkaitan dengan nilai yang diperoleh dalam setiap waktu pelaksanaan kegiatan proyek. Selanjutnya ada estimasi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk material, tenaga kerja, peralatan, dan jasa subkontraktor untuk pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana dan spesifikasi di dalam lingkup dari pekerjaan. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Dalam penentuan estimasi biaya proyek dikenal biaya tidak langsung yang umumnya disebut biaya overhead, yang terdiri dari biaya overhead lapangan dan overhead kantor. Jadi beberapa bagian utama dari biaya overhead lapangan antara lain, yang pertama ada biaya pengadaan bangunan, yang kedua gaji karyawan, ada keamanan, transportasi, perumahan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Bisa dilihat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Sekian.